Timnas Indonesia berhasil mendapatkan poin penting di kandang Arab Saudi. Ini adalah buah kejeniusan taktik Sintayong dan aksi brilian Maarten Paes. Berikut kisahnya. Football Universe. Kegembiraan terpancar dari wajah-wajah pemain Indonesia dan juga penonton yang menyaksikan laga seru ini. Satu-satu adalah hasil yang sangat ideal bagi Indonesia karena kita berhasil menahan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Hal tersebut bertolak belakang dengan raut wajah para pemain Arab Saudi yang tampak sangat sedih, dibalut kecapean karena tak mampu menaklukkan tim yang ranking FIFA-nya jauh di bawah mereka. Roberto Mancini selaku pelatih juga tampak sangat kecewa dan para penonton tuan rumah yang memadati stadion ikut terdiam seribu bahasa setelah wasit meniupkan peluit panjang. Hal ini memang menjadi kerugian tersendiri bagi Arab Saudi karena perjuangan mereka ke depan akan semakin berat. Sementara itu, untuk tim Indonesia menjadi motivasi tersendiri karena hasil positif ini semakin membuka peluang pasukan Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026. Di pertandingan ini, Coach Sintayong juga meracik taktik yang sangat baik. Formasi yang digunakan tetap adalah formasi favoritnya, yaitu 1-3-4-3. Dengan Maarten Paes debut di posisi kiper menggantikan Hernando. Kemudian Jaitses, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong sebagai back 3. Di depan mereka ada Tom Haye dan Ivar Jenner yang ditopang sayap Sandy Walsh dan Nathan Cho. Serta di posisi penyerang ada Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, dan Witan Sulaiman. Sejak peluit dibunyikan, Arab Saudi langsung mendominasi permainan. Tetapi perlahan Indonesia mulai dapat mengimbangi. Para pemain Arab Saudi tampaknya kesulitan membongkar pertahanan Indonesia yang dikontrol oleh Jaitses. Hal ini membuat mereka melakukan beberapa kesalahan passing yang menguntungkan Indonesia. Pemain-pemain Indonesia juga tak henti melakukan tekanan kepada Arab Saudi dan mampu membangun serangan mendekati gawang mereka. Pada menit ke-19, sebuah serangan terstruktur dilakukan Indonesia lewat Rafael Strijk yang mengumpan kepada Witan. Bola tersebut kemudian diteruskan kepada Ragnar di kotak penalti yang menggocek dua bek Arab Saudi sehingga dapat melepaskan tembakan keras. Di jalur tembakan tersebut ada pergerakan Sandy Walsh dan bola pun mengenainya sehingga deflection dan menembus gawang Arab Saudi. Gol ini langsung mengejutkan seisi stadion dan membuat seluruh Indonesia bergemuruh. Pemain-pemain Arab Saudi terlihat sangat kaget karena ternyata Indonesia mampu menjebol gawang mereka dengan sangat cepat. Ini menjadi momentum untuk pemain-pemain Indonesia lebih percaya diri dalam menyerang dan jual beli serangan pun terjadi. Indonesia ingin memperbesar keunggulan sementara Arab Saudi ingin menyamakan kedudukan. Kejeniusan Coach Sintayong terlihat di sini. Ternyata Sandy Walsh adalah senjata rahasianya. Bukan tiga penyerang yang bergerak masuk kotak penalti, tetapi pergerakan Sandy yang ditugaskan muncul tiba-tiba untuk membuat overload di pertahanan Arab Saudi. Dan terbukti, strateginya ini berhasil. Sayangnya di 10 menit terakhir babak pertama, terlihat pemain-pemain Indonesia staminanya drop, sehingga Arab Saudi lebih leluasa dalam menusuk pertahanan Garuda. Di injury time 45+3, para pemain Arab Saudi berhasil melakukan tusukan dan melepaskan tembakan keras lewat kaki Musab Al-Juair. Bola yang melesat keras mengenai badan dari Calvin Verdong dan berbelok arah masuk gol. Kiper Maarten Paes tak dapat menghalau bola ini karena dia sudah terlanjur melompat ke arah sebaliknya. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, Arab Saudi terus meneror pertahanan Garuda, tetapi lagi-lagi pergerakan Jaitses, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong sangat solid, sehingga selalu dapat mematahkan serangan Arab. Tekanan terus-menerus yang diberikan Arab Saudi ini membuat beberapa pemain kecapean dan mengalami cedera ringan. Witan dan Tom Haye kemudian digantikan dengan Shane Patinama dan Marcelino. Shane kemudian bermain menggantikan Nathan Cho yang didorong ke tengah bersama Ivar Jenner.
Pada menit ke-78, karena miskomunikasi, maka Martin Paes melakukan pelanggaran di kotak penalti. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang sangat baik untuk Arab Saudi. Salem Al-Dafsari yang adalah bintang Arab Saudi kemudian ditunjuk untuk menjadi Algojo. Pemain ini terkenal karena selalu bisa mencetak gol dari titik penalti dan pernah juga mencetak gol ke gawang Argentina di Piala Dunia. Tetapi Martin Paes tetap tenang dan tidak gugup. Dia pun menatap Salem dengan tajam. Sewaktu Salem menendang, Martin Paes langsung dapat menebak arah bola dan segera menepisnya. Ini menjadi penyelamatan fenomenal yang membuat asa Garuda tetap terjaga. Kehebatan Martin Paes di MLS yang dijuluki Raja Tendangan Penalti akhirnya bisa dibuktikannya di momen ini. Para pemain Arab Saudi seakan tak percaya dengan gagalnya kesempatan ini, dan mereka pun semakin bertubi-tubi dalam menyerang gawang Indonesia. Beruntung Indonesia memiliki Martin Paes yang lagi-lagi melakukan 4 penyelamatan penting atas peluang-peluang Arab Saudi. Ada peluang one-on-one yang digagalkan. Ada juga sepakan keras dari luar kotak penalti yang ditepis dengan indah. Dan ada juga bola-bola corner yang dapat dihalau dengan sangat baik. Di babak kedua ini Indonesia terus ditekan dan hanya dapat melakukan beberapa serangan balik cepat. Sampai peluit panjang dibunyikan, tak ada penambahan skor dan laga pun berakhir dengan kedudukan 1-1. Hal ini menjadi hasil yang sangat positif bagi Indonesia, karena akhirnya setelah tahun 1983, Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi di turnamen resmi lagi. 1 poin berharga ini membuka peluang Indonesia untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Dan disambut meriah oleh seluruh warga Indonesia. Semua pemain Indonesia patut diapresiasi atas pencapaian ini. Kekompakan, kedisiplinan, serta mental pantang menyerah yang ditunjukkan benar-benar sangat baik. Meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu terus dibenahi seperti ketahanan fisik, koordinasi, serta finishing, tetapi secara keseluruhan sudah sangat memuaskan. Timnas Indonesia dijadwalkan segera pulang ke Jakarta untuk melakukan istirahat dan berlatih di kemudian hari untuk laga berikutnya, yaitu melawan Australia. Laga ini juga bukanlah laga yang ringan, mengingat Australia baru saja kalah melawan Bahrain di kandangnya sendiri. The Socceroos tentunya ingin segera menang agar mengamankan posisi mereka di klasemen. Indonesia kembali harus berjuang sangat keras untuk memenangkan pertandingan dan tak boleh kalah di kandang sendiri. Dengan hasil ini Indonesia berada di posisi 4 karena memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi. Sementara Jepang memimpin klasemen grup C karena membantai Cina 7-0. Semua tim masih berpeluang lolos karena baru 1 pertandingan yang dimainkan dari total 10. Semoga Indonesia terus dapat memetik poin positif dan dapat lolos Piala Dunia. Maju terus Garudaku, Ewako.